Halo, ketemu lagi sama aku Citra Artiviani yang baru mampir di channel ini. Selamat datang, semoga enjoy di videonya. Nah, kali ini aku mau ngomongin tentang yang udah banyak banget di request, yaitu adalah ngomongin tentang primer makeup. Aku mau ngebahas yang sepengetahuan aku aja. Jadi, yang sepengalaman aku juga selama ada di dunia permakeupan. Terus kalau untuk bahan-bahan yang terkandung di dalam primer itu, jujur, aku nggak ngerti tentang bahan-bahan kimia yang terkandung dalam primer atau bahan-bahan alami yang terkandung dalam primer. So, let's make it simple. Jadi, primer itu sebenarnya merupakan lapisan yang kita gunakan sebelum pakai makeup. Kegunaan primer itu adalah bikin makeup tahan lama, terus juga bikin aplikasian makeup itu lebih gampang atau glide on smoothly on skin. Nah, di luar dari fungsi umum sebuah primer tadi, biasanya primer itu punya fungsi tambahan. Yang pertama, misalnya yang paling banyak ditanyain orang, untuk biar bikin wajah itu matte atau nggak berminyak. Oke, aku punya pilihan, satu drugstore, satu juga high end. Oke, yang pertama yang drugstore dulu. Yang primer jagoan aku untuk mengatasi muka berminyak itu adalah ini Rimmel Stay Matte Primer. Sebenarnya si Rimmel ini udah berapa kali aku mention di video aku, atau aku juga pernah ngebahas tentang primer yang cocok untuk pemula itu waktu di video makeup untuk pemula. Aku juga udah bahas di situ. Jadi si Rimmel ini tuh bagus untuk nahan minyak yang ada di muka. Nah, dia juga untuk biar makeup itu lebih tahan lama. Pakai dia itu jadi kayak pakai lotion biasa yang nanti bikin muka kita tuh langsung matte, dan beberapa jam ke depan tuh masih matte juga. Nah, aku juga bingung sih sebenarnya kalau ini tahannya berapa lama, karena pakai makeup itu kan nggak cuma primer aja, ada juga foundationnya atau bedaknya yang bikin makeup itu lebih tahan lama. Tapi so far aku pakai ini tuh bagus untuk ukuran drugstore. Nah, sehari-hari juga aku pakai ini biasanya biar nggak ribet touch up, karena sebenarnya aku tuh nggak suka touch up. Perbedaannya jauh banget bu kalau nggak pakai ini sama pakai, misalnya kalau pakai ini terus dan biasa aja gitu ya, misalnya ya 3 jam, 2 jam tuh udah kayak berminyak gitu. Tapi kalau pakai ini ya lebih matte. Nah, di versi HN-nya ini juga jagoan aku adalah Makeup Forever Step 1 yang apa nih? Yang Base Mattifying Primer. Ini itu versi lebih bagusnya dari si Rimmel ini. Itu nggak jauh juga. Ini tuh pokoknya bagus banget untuk bikin muka kita itu tetap matte, terus juga bikin muka kita itu tetap makeup kita tuh tetap bagus, tetap stay. Aku juga pernah pakai ini pergi terus naik motor panas-panasan banget sampai sore itu aku tetap bagus, tetap matte. Tapi sayangnya dari biasanya primer yang mattifying kayak gini itu ya yang nggak bikin muka kita tambah lembut, nggak bikin muka kita tuh tambah halus, nggak bisa menyamarkan pori-pori yang ada di wajah kita. Jadi ya sama-sama aja. Kalau untuk sehari-hari ya ini aja lah. Sekarang aku mau ngomongin makeup, mau ngomongin tentang primer yang cocok untuk kulit kering. Nah, aku biasanya pakai makeover apa nih? Hydrating serum. Nah, sebenarnya dia itu bukan primer sih, dia tuh sebenarnya serum yang bikin kita lebih lembab. Tapi aku suka pakai ini karena ya kalau untuk kulit kering itu utamanya biar makeup dia itu nggak bikin dia cracking atau nggak bikin ada pecah-pecah gitu, nggak bikin tambah pecah-pecah kulitnya. Jadi menurut aku ini bagus untuk kulit yang kering. Selanjutnya aku mau ngomongin tentang primer yang bisa bikin kulit wajah itu tampak lebih halus, terus lebih licin, lalu bikin pori-pori itu lebih mengecil, lalu garis-garis wrinkle di wajah itu ya lebih tersamarkan. Oke, yang pertama adalah Benefit Professional. Ini tuh bagus untuk bikin pori-pori kita itu lebih kecil, terus kayak lebih halus. Lalu juga kita aplikasian makeup itu lebih gampang, lebih
enak aja gitu. Nah dia juga ada mattifyingnya atau bikin muka kita itu less oily atau nggak terlalu berminyak. Tapi ya biasa-biasa aja sih sebenarnya kalau dia ngurangin minyaknya. Nah, versi murah dari Sweet Benefit Professional itu adalah L'Oreal True Match ini. Jadi L'Oreal True Match ini sama banget kegunaannya, terus teksturnya juga mirip-mirip banget, dan dia juga daya tahannya menurut aku ya sama-sama aja. Dia juga sama sebenarnya, kurang bikin muka kita itu tambah matte, tapi ya bikin makeup, pengaplikasian makeup tuh lebih gampang karena wajah kita tuh lebih halus, lebih licin dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya ada Catrice Prime and Fine ini. Nah dia itu klaimnya bisa smoothing refiner for invisible pore and line. Jadi kurang lebih sama-sama aja kegunaannya dari ini. Tapi yang aku notice dia itu nggak terlalu bisa melembutkan kulit gitu. Jadi kayak kalau kita bandingkan dari kedua kakak-kakaknya ini tuh kayak cuman setengah bisa melembutkannya dari kedua primer ini. Jadi kayak buat apa ada kamu ya. Tapi dia itu emang bisa bikin pengaplikasian make up di atasnya atau foundation di atasnya itu emang lebih gampang, tapi ya aku kurang. Nah terus ada juga primer yang bisa untuk color correcting wajah. Sebenarnya nggak drastis banget dapat merubah warna yang ada di wajah, tapi ya sedikit demi sedikit membantu. Ada misalnya warna hijau, terus ada warna ungu. Nah, di sini aku punya yang warnanya hijau. Ini tuh sebenarnya dia bilang sebagai moisture light lotion, tapi kalau kita misalnya nanya deh kalau ke counternya ada primer makeup nggak, biasanya dikasihnya yang ini. Terus juga aku lihat banyak makeup artist pakai ini sebagai primer. Ini warnanya hijau, jadi dia itu bisa menetralkan kemerah-merahan yang ada di muka kita. Emang sih nggak drastis banget, langsung hilang-hilang, tapi ya meredakan lah kemerahan. Nah terus ada juga base makeup yang warnanya ungu. Aku pernah lihat itu dari makeover. Nah kalau itu tuh fungsinya biar bikin wajah kita tuh tambah cerah misalnya. Nah lalu aku mau ngebahas tentang produk-produk yang sedikit kontroversial atau yang sebenarnya dia itu bukan ditujukan untuk primer, tapi orang-orang sering pakai itu sebagai primer. Itu tuh kayak si Nivea Men Post Shelf Balm ini yang sensitif. Jadi ini sebenarnya lotion yang digunakan setelah kita cukuran biar nggak iritasi, biar nggak gatal-gatal juga. Kalau aku inget-inget, kalau laki-laki itu kan biasanya cukurannya di muka ya, dan mereka juga biasanya pakai ini di muka. So jadi aku kalau ini bisa dipakai di muka, jadi aku nggak ragu untuk coba ini. Lalu aku cobain, dia itu memang nggak terlalu bisa untuk bikin muka kita tuh matte banget seharian, tapi emang dia itu ada oil controlnya meskipun hanya sedikit. Dan yang paling bikin aku surprise lagi, dia itu bisa bikin makeup aku tuh tetap stay gitu sampai sore-sore tuh tetap stay gitu. Biasanya kan kalau kita pakai foundation dia itu kayak menghilang sedikit-sedikit, fading gitu, tapi ya kalau pakai si Nivea ini tuh membantu untuk makeup kita tetap bertahan lebih lama. Nah aku pakai si Nivea ini hanya untuk diri aku sendiri aja. Aku nggak pernah pakein ke orang lain atau ke klien aku, karena aku mau pakai yang emang diperuntukkan untuk wajah aja, untuk ke klien kan. Nah terus ada juga Monistat. Aku pernah cobain itu, tapi aku merasa itu nggak cocok. Terus karena banyak banget kayak silikon gitu, terus kayak justru bikin greasy di wajah, bikin cakey. Jadi kayak kita tuh berminyak tapi kayak foundation tuh kayak ngambang gitu. Jadi aku sih ngerasanya nggak enak pakai si Monistat itu. Tapi orang-orang juga ada yang cocok pakai si Monistat itu. Sekarang cara pakai primer. Aku biasanya pakai primer itu pertama dituangin dulu ke mixing palette, udah kayak gitu aku pakai tangan nih, diusap-usap aja, terus dengan gerakan memutar. Apalagi kalau yang primernya kayak gini yang buat pori-pori, ya aku digerakkan memutar di pori-pori, jadi kayak biar dia itu lebih masuk ke pori-pori, lebih masuk ke kulit. Nah terus kalian pernah dengar nggak sih tentang pemakaian double primer? Jadi pakai primernya itu di double gitu. Oke, yang biasanya aku lakukan sebagai double primer itu yang pertama adalah
bikin muka dulu biar nggak berminyak pakai si Stay Matte atau pakai si Mousse ini. Yang pertama, jadi untuk ke muka dulu, baru setelahnya aku pakai didiamin dulu, terus aku setelahnya pakai si L'Oreal ini. Jadi yang pertama aku dapet matte-nya, terus juga selanjutnya aku dapat skin yang lebih halus, lebih pori-porinya lebih tertutupi. Begitupun kalau kalian pakai primer yang misalnya hydrating, yang pertama pakai ini dulu, baru didiemin, terus pakai si L'Oreal ini juga, itu gak apa-apa banget. Urutan aku pakai primer di makeup. Nah, biasanya aku pertama pakai dulu pelembab. Pelembabnya bebas, bisa pelembab apa aja, tapi terus aku baru pakai primer. Nah, biasanya ya aku pakai primer yang mattifying dulu. Terus juga selanjutnya aku pakai primer yang lebih bikin pori-pori kecil, terus menyamarkan masalah-masalah yang ada di wajah gitu deh. Baru setelahnya aku diemin, terus baru deh aku pakai foundation, bedak, dan selanjutnya. Juga sebenarnya tergantung dari kalian, tergantung kebutuhan dari kalian juga. Misalnya kalau kebutuhan kalian diwajibkan atau diharuskan sehari-hari pakai make up yang bisa bertahan sampai sore atau sampai malam hari, yaitu ya harus pakai primer. Terus juga sebenarnya primer itu kan untuk melindungi kulit kita ya daripada makeup. Jadi kayak dia bikin lapisan tersendiri juga. Jadi makeup itu nggak langsung ke muka kita. Dan sebenarnya pakai primer itu juga bagus. Terus ada juga orang yang bilang kalau pakai primer tiap hari itu bisa-bisa jerawatan. Nah, kalau pakai primer tiap hari itu sebenarnya yang bikin jerawatan adalah primer yang punya silikon base, yang kayak gini. L'Oreal True Match ini kan dia itu emang ada silikanya ya, yang bikin muka kita tuh jadi halus, licin gitu. Nah, sebenarnya mungkin itu yang ditakutkan orang-orang kalau pakai primer seharian atau tiap hari gitu. Kalau pakai si primer yang silikon ini, ngebersihin mukanya itu harus ekstra, harus bersih banget, harus deep cleansing, karena dia itu kan masuk banget ke pori-pori ya. Jadi kita harus bersihinnya yang bersih banget sampai ke pori-pori, sampai bersih, baru setelah itu ya akan bersih gitu, jadi nggak akan terlalu jerawatan. Terus juga karena si silikon ini kan emang nutup banget muka, mungkin kalau jerawat itu ditutupin banget ya mungkin akan meradang atau ya yang selanjutnya lah, pokoknya pergi sehari-hari. Jadi aku memutuskan hanya pakai primer yang bikin mattifying aja kayak gini. Jadi karena dia itu nggak ada silikanya atau nggak ada dia bukan silikon base, jadi aku pakai dia aja. Jadi hanya sekedar bikin muka aku tuh nggak berminyak aja. Oke, segitu aja penjelasan dari aku tentang face primer. Tadi juga aku udah nge-review dikit-dikit. Nah, karena aku udah review dikit-dikit, kalian komen-komen dong di bawah kira-kira jadi face primer apa aja andalan kamu, atau face primer apa aja yang kamu suka. Kalian juga bisa review di bawah di komen. Jangan lupa. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.